Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan lewat rekaman pujian dan khotbah di hari Minggu pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun saat ini kita terpisah oleh jarak dan keadaan, tetapi kita percaya kita satu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia di saat pagi hari ini, untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita layakkan Dia, layakkanlah umat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh layak di hadapan-Mu, untuk memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita renungkan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah dan tak pernah berkesudahan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami beribadah kepadamu Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, agar kami boleh layak memuji dan menyembah Engkau. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan yang penuh di dalam hidup kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan, besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Tuhan. Memuji Engkau, kami menyembah, memuliakan-Mu. Engkaulah kekuatan kami, kasih setia Tuhan yang tak pernah terbatas. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi,
murni. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu menolong, yang selalu memberikan pengharapan, yang selalu memberikan kami sukacita. Saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini, kami rindu bersorak memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan pengagungan kami di saat pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan akan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersorak-sorai, bersukacita, mengagungkan nama Dia. Tuhan Allah Maha Besar, firman-Nya berkata, Dia tidak pernah tinggalkan kita, meskipun orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, orang-orang yang kita kenal, tetapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, mari katakan sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Kami nantikan Kau Tuhan, ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan
Raguman apa, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku mau lompat, lompat, lompat bersama-Mu. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku mau lompat, lompat, lompat bersama-Mu. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku mau lompat, lompat, lompat bersama-Mu. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku mau lompat, lompat, lompat bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu Raguman apa, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku aman bersama-Mu dalam-Mu Tuhan. Sungguh lagu yang luar biasa. Kita aman bersama dengan Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan melangkah menjalani hari-hari kami. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kami sukacita. Kami memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Dengan-Mu Tuhan. Mari katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah
Kami rindu berjalan bersama-Mu Tuhan. Untuk kami boleh meraih kekekalan di dalam-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di tengah kondisi sekeliling kami yang menakutkan, namun kami percaya Engkau pribadi yang mau berjalan bersama dengan kami. Tolong dan mampukanlah setiap kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu ini boleh memberkati seluruh umat Tuhan yang mendengar, sehingga kami boleh diberikan kekuatan, berikan sukacita, pengharapan senantiasa di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya. Biar kebenaran firman ini boleh termeterai di dalam hidup kita hari lepas hari, dan boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau Tuhan yang berjanji. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari umat Tuhan katakan sekali lagi, saat sekalipun ku berjalan, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, namun tangan-Mu ya Tuhan yang selalu menopang kami. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, untuk selamanya
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami setia, bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, biar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kau juga memberkati, mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Biar Tuhan kebenaran firman-Mu pagi hari ini membuat kami tetap kokoh, tetap teguh di dalam Engkau. Membuat kami tetap dapat memandang Engkau. Janji-Mu bagi kami itu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi yang indah ini kita boleh kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pada pagi yang indah ini kembali kita boleh mendengar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, di situ dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, yang berbahagia, buka hati pada kesempatan pagi hari ini. Biar hati kita ini seperti tanah yang subur, yang akan siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membangkitkan iman setiap kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kalau hari-hari ini ada banyak hal yang kita dengar, ada banyak hal yang kita lihat, dan ada banyak hal mungkin yang kita rasakan dalam hati kita. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita adalah, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana kita menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Kita mau belajar tentunya dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul sikap hati orang percaya. Sikap hati orang beriman.
Bagaimana kita menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi segala hal yang kita dengar, yang kita rasakan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sikap hati orang yang percaya, sikap hati hidup orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, tentunya tidak ditentukan dengan keadaan apapun. Situasi apapun boleh terjadi, kondisi apapun boleh terjadi, tapi kita harus tetap memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita membuka Alkitab kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya ambil di dalam Mazmur. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan perlahan buat setiap kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita simak kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan membangkitkan iman kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, judul perikopnya adalah dalam perlindungan Tuhan. Saya bacakan buat setiap kita semua. Ayat yang pertama, dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat yang ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ayat 5 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dan ayat yang ke-6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini, kita dapat belajar dari Daud. Kita tahu bagaimana kehidupan Daud yang sungguh luar biasa. Persoalan yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi, pergumulan yang dia hadapi bukanlah sesuatu yang ringan tentunya. Apa yang dialami Daud adalah sesuatu yang besar. Dan tidak sedikit mungkin orang ketika menghadapi hal ini, dia tidak sanggup melewatinya. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, kita belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana dia dapat melewati, bagaimana dia dapat menjalani, bagaimana dia dapat tetap kuat. Tak kala persoalan itu menghimpit hidupnya, tak kala beban berat itu ada dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kalau saat ini ada banyak kehidupan yang begitu berat untuk kita jalani, ya, ada banyak hal yang kita lihat dengan mata kita, ada banyak hal yang kita dengar dengan telinga kita, ada banyak hal yang kita pendam dalam hati kita. Bahkan tidak sedikit orang yang belum mengenal Tuhan ketika menghadapi hal seperti ini. Mereka kehilangan pengharapan, mereka putus asa, dan pada akhirnya ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, tidak demikian dengan orang benar, tidak demikian dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan, ya dan amin. Dia akan selalu menyertai setiap kita.
Dia akan selalu menyertai setiap langkah yang kita jalani, walau berat sekalipun. Seperti halnya Daud. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Daud adalah teladan yang sangat baik untuk kehidupan kita saat ini. Bagaimana Daud menjalani hidup sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Walaupun kehidupan Daud diburu oleh Raja Saul untuk dibunuh. Bukan karena Daud melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar hukum saat itu, tapi hanya karena perasaan iri hati dari Raja Saul, sehingga dia memburu Daud. Kemana Daud pergi terus diburu. Kemana Daud pergi, ada perasaan benci, ada perasaan ingin menyakiti Daud. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bahkan tadi dikatakan Alkitab, Daud sampai melarikan diri ke kota Gad, bahkan sampai berpura-pura tidak waras. Daud berpura-pura gila hanya untuk menghindari kejaran Raja Saul. Tetapi di balik semuanya itu, ini yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Daud tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Daud tetap dekat dengan Tuhan. Daud tetap teguh memegang segala janji Tuhan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sidang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita mau belajar teladan apa yang kita dapat dari Daud. Sikap hati yang seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap kita, oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam menjalani kehidupan ini, dalam menyikapi hari-hari ini, dalam kita melewati hari-hari yang mungkin buat sebagian orang benar-benar begitu berat. Kita belajar dari kehidupan Daud. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita membaca tadi ayat yang kedua dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua, saya bacakan kembali bahwa setiap kita dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Daud tetap menjaga hatinya dengan tetap memuji Tuhan. Dikatakan walaupun Daud diperlakukan tidak adil, walaupun Daud dikejar-kejar, walaupun Daud mau dibunuh, walaupun Daud dia berpura-pura menjadi orang gila, tapi Daud dia tetap menjaga hatinya dengan selalu memuji Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Dalam kehidupan kita, sudahkah kita memuji Tuhan di saat-saat himpitan itu datang dalam hidup kita? Memuji Tuhan itu dikatakan harus segala waktu, tidak dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, situasi apapun. Hal apapun yang sedang kita hadapi, kita harus tetap dapat memuji Tuhan. Daud di tengah himpitan yang sedang dia hadapi, dia tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, saya tidak tahu keadaan kita saat hari ini. Mungkin di antara kita ada yang sedang terbaring sakit. Dalam keadaan sakit pun kita dapat memuji Tuhan. Kita tinggikan Tuhan, kita percaya Tuhan. Kuasa bilurnya sanggup menyembuhkan. Bukankah ada satu pujian yang mengatakan bilurnya. Bilurnya itu sungguh heran. Bilurnya itu yang menyembuhkan. Asal kita percaya, semua sakit hilang. Percaya. Ketika kita tetap memuji Tuhan, kesembuhan pasti Tuhan berikan. Mungkin kita saat ini dalam keadaan tertekan, ekonomi yang sedang tidak baik saat-saat ini.
Ada banyak rumah tangga yang sedang mengalami masalah keuangan. Tapi harus kita tetap dapat memuji Tuhan. Mungkin ada bisnis yang tidak menguntungkan. Hari-hari ini begitu sepi untuk berbisnis. Tapi kita harus tetap juga dapat memuji Tuhan. Atau mungkin saat ini ada juga hubungan rumah tangga yang sudah mulai retak. Suami istri mulai bertengkar. Anak dan orang tua yang sudah mulai tidak akur. Datang sama Tuhan. Memuji Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Ada satu kuasa yang luar biasa ketika kita memuji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-25. Kita tahu kisah ini. Bagaimana kisah Paulus dan Silas ketika dia berada dalam penjara. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas saat itu? Dalam keadaan terpasung, dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan yang tidak bebas untuk dia melakukan banyak hal. Paulus dan Silas, dia dapat memuji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-16, ayat yang ke-25, di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun kita harus dapat memuji Tuhan. Paulus dan Silas dalam keadaan terpenjara, dia memuji Tuhan. Dan ada mujizat terjadi. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, ada sesuatu hal yang besar yang terjadi. Dikatakan Alkitab, di pintu penjara terbuka, belenggu yang mengikat mereka terlepas. Bahkan satu hal yang luar biasa, kepala penjara bertobat. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Ketika kita memuji Tuhan, ya, saat kita memuji Tuhan, hati dan jiwa kita menjadi bebas. Dan hal yang kedua, itu menjadi satu kesaksian buat orang lain. Ya. Jadi saya mau katakan, jangan kita dipengaruhi keadaan apapun hari-hari ini yang membuat kita tidak dapat memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita harus dapat memuji Tuhan. Ada satu pujian yang lama yang saya mau nyanyikan buat setiap kita pagi hari ini. Puji Tuhan setiap hari, dikatakan. Saya nyanyikan buat setiap kita untuk membangkitkan iman kita. Puji Tuhan pada tiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana aku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, segala susah hilang ketika kita memuji Tuhan. Luar biasa. Sudahkah kita memuji Tuhan hari ini? Mari kita memuji Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana sikap hati kita,
bagaimana kita menyikapi hari-hari yang harus kita jalani saat-saat berat seperti ini. Di dalam ayat yang keempat Mazmur 34 ini dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sikap hati yang kedua yang harus dimiliki setiap orang percaya saat ini, setiap orang yang takut akan Tuhan, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan buat setiap kita hari ini, kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, apa dikatakan Bapak Ibu? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan saat-saat seperti ini. Muliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Muliakan Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Mari kita ekspresikan kalau kita benar mengasihi Tuhan. Muliakan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kapan saya harus mempermuliakan Tuhan? Apakah hanya hari Minggu? Saat ibadah? Apakah saya harus memuliakan Tuhan ketika saya menerima berkat? Baru kita dapat memuliakan Tuhan. Atau apakah kita dapat memuliakan Tuhan ketika saat-saat semuanya baik-baik saja, baru kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus memuliakan Tuhan setiap waktu. Ketika kita bangun dari tidur kita, menjalani hari-hari kita, hingga kita tidur kembali, kita harus memuliakan Tuhan. Bukankah hidup kita adalah penyembahan? Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ada satu pujian yang indah yang selalu kita nyanyikan, bahwa hidup kita adalah penyembahan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan pada kesempatan pagi hari. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Segenap hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak hal ya yang dapat kita lakukan untuk kita memuliakan Tuhan. Dengan kita bernyanyi, kita bermazmur bagi Dia.
Ketika kita mungkin melihat orang lain membutuhkan pertolongan kita, kita dapat menolong dengan apa yang kita miliki. Kita dapat memberikan bantuan dengan apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kita. Atau dengan kesaksian hidup kita. Ketika kita diberkati Tuhan, kita sampaikan kabar baik kepada mereka. Kalau saya ditolong, Anda pasti ditolong Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Ini salah satu bentuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana sikap hati kita dalam menjalani hari-hari kita. Yang ketiga, kita mau belajar dari ayat yang kelima dari Mazmur yang pasal ke-34 ini. Dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat kita sakit, saat kita susah, mungkin saat kita tidak ada uang, saat pencobaan datang, atau mungkin saat ada orang yang menghina kita, merendahkan kita, saat kita membutuhkan pertolongan, saat kita memulai apapun juga, atau saat kita bangun pagi hari. Siapa yang pertama kali kita cari? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, cari Tuhan. Seperti halnya Daud, dikatakan aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, carilah Tuhan. Bukan berarti Tuhan menghindar dari kita. Tuhan ada dekat dalam hidup kita. Kata cari Tuhan di sini berarti kita harus memiliki perasaan yang haus, perasaan yang rindu, perasaan yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, perasaan yang selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Cari Tuhan dalam segala keadaan apapun juga. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hari-hari ini mari cari Tuhan, cari wajahnya, hampiri Dia dalam doamu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu kisah yang luar biasa. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab di dalam 2 Tawarikh pasal yang 20, di situ ada kisah di mana ada Raja Yosafat. Dia menjadi takut dan gentar ketika bangsa Israel mau diserang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Raja Yosafat saat itu? Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga, di situ kalau saya membaca dikatakan begini, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mungkin kita saat ini ada dalam keadaan takut. Kita gelisah, kita khawatir, kita bimbang, kita tidak tahu melangkah. Apa yang harus kita lakukan? Seperti halnya Raja Yosafat saat itu. Dia mencari Tuhan. Ketika Raja Yosafat memutuskan mencari Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan
kekuatan baru Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan berikan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, ketika ada Bani Moab, Bani Amon mengepung untuk menyerang Israel saat itu, Yosafat mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan pada Raja Yosafat saat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita di rumah ada sebuah wortel. Wortel ini kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Wortel yang keras itu akan menjadi lembek. Betul ya Bapak Ibu? Wortel yang keras masukkan air mendidih, dia akan menjadi lembek. Dia akan menjadi lunak. Lalu kalau kita mempunyai telur yang mudah pecah, telur itu kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Telur yang mudah pecah itu lama-kelamaan dia akan menjadi keras. Ya. Lalu kalau kita memiliki kopi di rumah, saya penggemar kopi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kita seduh kopi tersebut dengan air yang mendidih. Apa yang terjadi? Dia akan mengeluarkan aroma yang harum, semerbak. Terus harum, semerbak. Ini adalah sebuah gambaran yang sederhana Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada 3 reaksi, ada 3 sikap, ada 3 hal yang terjadi ketika wortel itu masuk ke dalam air yang panas mendidih. Dia menjadi lembek, dia menjadi lembut. Artinya adalah ada banyak orang yang ketika menghadapi himpitan masalah, dia mengeluh. Bahkan terkadang dia menyalahkan Tuhan. Telur yang tadinya mudah pecah, dia menjadi mengeras. Artinya ada banyak orang tak kala menghadapi masalah himpitan dalam hidup, dia menjadi marah, dia menjadi berontak kepada Tuhan. Dia katakan, kenapa Tuhan? Inilah sikap hati setiap orang saat ini. Tetapi sikap hati yang ketiga, Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Ketika kopi itu diseduh, dia mengeluarkan harum semerbak. Artinya dia semakin kuat, dia semakin percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tidak dipengaruhi dengan apapun juga. Air yang mendidih melambangkan keadaan suasana kehidupan saat ini. Tak kala kita ditempatkan pada satu posisi, apa yang harus kita lakukan? Sikap hati apa yang harus kita perbuat? Kita mengeluh, kita marah sama Tuhan, kita berontak sama Tuhan, atau kita tetap percaya kepada Tuhan, mengeluarkan aroma yang harum, bahkan kita menjadi berkat buat semua orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan setiap kita. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tak kala ada persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap mencari Tuhan. Kita harus tetap mempermuliakan Tuhan. Kita harus tetap, dikatakan yang ketiga tadi, kita harus dapat memuji Tuhan. Lakukan dalam kehidupan kita. Kemenangan Tuhan berikan buat setiap kita. Saya akan menyanyikan sebuah pujian buat setiap kita untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, karena Yesus yang ada bersama denganku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta. Sekalipun badai topan datang menerpa,
ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biar musik menaikkan pujian ini, sementara kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Tapi Engkau yang memampukan hamba-Mu. Engkau yang memampukan kami, Tuhan. Biar kami memiliki sikap seperti Daud adanya. Tak kala persoalan datang, dia tetap dapat mempermuliakan nama-Mu. Katakan, Tuhan, aku tetap mau memuji Engkau. Katakan, Tuhan, aku mau tetap mempermuliakan nama-Mu. Katakan, aku mau tetap mencari wajah-Mu, Tuhan. Naikkan bersama saya pujian ini pagi hari ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita pagi hari ini. Buka hati buat Tuhan, buka hati buat firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Tuhan, Kau melihat hati mereka, Kau melihat kerinduan mereka, Kau melihat segala pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan. Ada banyak mungkin himpitan, tantangan, persoalan yang sedang mereka hadapi. Tapi pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, lawat mereka. Biar mereka tetap dapat bersuka cita di dalam Engkau. Biar mereka tetap dapat memuji Engkau. Biar mereka tetap dapat mempermuliakan Engkau. Biar mereka tetap dapat Tuhan mencari wajah-Mu. Seperti halnya Daud. Dia tetap memandang Engkau. Tuhan, Kau yang melawat umat-Mu pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, saat keadaan apapun yang sedang mereka hadapi, pertolongan-Mu ada buat mereka. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar kebenaran firman-Mu tidak terbuang sia-sia, tapi bertumbuh dalam hati kami, dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan pagi hari ini. Mari arahkan tangan kita, hati kita kepada Tuhan. Sedang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi yang indah ini, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus, penyertaan, pimpinan, pertolongan yang daripada Allah menyertai setiap kita. Bahkan penghiburan daripada Allah Roh Kudus
memimpin, menyertai setiap langkah yang kita lewati. Mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.